Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang graf planar. Ya, untuk minggu ini akan saya bahas tentang graf planar. Apa yang disebut dengan graf planar? Jadi, graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong. Jadi, kata kuncinya di sini adalah sisi-sisi tidak saling memotong. Nah, apabila dia memotong, ya, maka disebut dengan graf yang tidak planar. Oke. Nah, ini adalah contoh graf planar ya, dan graf yang tidak planar. Jadi untuk soal planar itu seperti ini deh ya. Misalkan ada satu graf ya, kalian sudah pelajari ya. Minggu lalu sudah Ibu berikan tugasnya ya, definisinya tentang perkenaan graf. Graf adalah kumpulan titik-titik ya, dan garis-garis ya pada bidang. Nah, ini ada graf, kita namakan graf K4. Tadi kan definisinya adalah graf yang digambarkan pada bidang datar dengan sisi yang tidak saling memotong. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ini ada yang memotong ya. Mana? Sisi diagonal utamanya adalah memotong. Nah, sekarang kita rombak ini, kita bongkar sisinya ini ya, yang kita fokus hanya di sisi yang berpotongan. Boleh diambil yang sebelah sini, yang kanan ya. Boleh diambil yang sebelah kiri. Nah, gimana cara ngebongkarnya, Bu? Oke, kita bongkar dia ya. Kita tarik dia keluar ke sisi luar. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Nariknya, bongkarnya mesti keluar ya, di luar dari bidang grafnya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, maka disimpulkan bahwa dia graf yang planar. Jadi memang dia asal mulanya memang ada sisi yang selalu ada sisi yang berpotongan, Dek. Nah, setelah dibongkar, ternyata dia tidak saling berpotongan lagi, maka dinamakan dia graf planar. Sudah? Semoga paham dengan contoh Ibu yang pertama ya. Nah, kemudian selanjutnya ini graf tidak planar. Ya, jadi pasti saya kasih dulu kasusnya seperti ini. Ya, graf yang sisinya saya berpotongan. Lalu kita bongkar, ya, perhatikan di sini. Mana yang berpotongan, Dek? Ya, lihat ya, ini pasti berpotongan ya. Oke, ini berpotongan. Kita bongkar ke atas. Ya. Kita bongkar ke atas, sudah. Tapi hati-hati, masih ada sisi yang berpotongan di sini ya. Oke, maka ini kita tarik keluar. Ini dia jadinya ya. Nah, yang tadi Ibu tarik keluar yang pertama ini adalah ini dia, yang di atas kepalanya. Lalu ini diagonal yang sebelah kiri, saya bongkar keluar ke sini, maka ini jadinya. Nah, kita lihat di sini semuanya sudah keluar ya, sisinya sudah dibongkar semua keluar. Ternyata setelah dibongkar di sini dia masih ada sisi yang berpotongan. Jadi kesimpulannya ini adalah graf tidak planar. Perlu kalian ingat di sini, Dek, kita ngebongkar sampai berapa kali sih, Bu? Sampai berapa banyak gitu ya. Pokoknya sisi yang berpotongan itu sudah kita bongkar ya sampai mentok dia. Nah, maka dia bisa kita ambil di situ kesimpulan di situ. Ya, apakah dia planar atau tidak planar. Ya. Tapi kalau sudah seperti ini, Dek, ya, ini kan dikeluarkan sisinya satu ya. Jangan dikeluarkan lagi yang ini. Kalau kalian keluarkan ke sini, dia kesimpulannya menjadi tidak planar. Jadi cukup per step dia, per step, per case aja, per kasus saja. Jangan semua dikeluarin. Ini kan udah keluarin nih, sudah planar. Tiba-tiba kalian keluarkan lagi nih sisi yang berpotongan yang diagonal utama ini. Keluarkan. Kan berpotongan dia pasti ya, jadi tidak planar. Nah, ini banyak kesalahan di sini ya. Yang awalnya dia planar, kesimpulannya berubah menjadi tidak planar karena sebanyak-banyaknya dibongkar. Kalau sudah seperti ini kasusnya, sudah mentok ya, ini yang gambar keempat ini, berarti ini sudah tidak perlu kita apa-apain lagi, cukup dia. Berarti kesimpulannya dia planar. Nah, sedangkan yang ini jelas sudah kita bongkar ya, satu ternyata di akhir pembongkaran masih ada sisi yang saling berpotongan.
Nah, ada sisi yang berpotongan, maka kesimpulannya tidak planar. Nggak ada sisi yang berpotongan setelah dibongkar, maka kesimpulannya adalah planar. Ya. Gimana, Dek? Ya, semoga paham ya apa yang Ibu jelaskan, contoh planar nggak planar ini. Nah, sekarang coba kita lihat di sini ya. Oke. Kita lihat coba di sini contoh Ibu ya. Jadi kita mau coba tadi adalah menentukan graf planar ya. Oke. Graf planar. Nah, tadi contohnya adalah segitiga ya, segi 4 ya, persegi panjang tepatnya ya. Oke, ini ada sisi-sisinya di sini. Nah, lebih baik kita berikan nama simpul ya, memang lebih baik kita berikan dia nama simpul. Ya, di sini 2 3 4. Nah, lihat di sini. Ini kan tadi diagonal utamanya adalah berpotongan ya. Jadi kita mau lihat ini, kita bongkar dia. Kita cari kesimpulannya, apakah dia termasuk planar atau tidak. Berarti proses ngebongkarnya gimana, Bu? Nah, kita bongkar dia satu-satu. Di sini diagonal utamanya adalah 1, 3, dan 2, 4 kan, Dek? Oke, 1, 3, dan 2, 4. Nah, Ibu buat dulu sih nama-nama simpulnya. Nah, sekarang mana yang mau dibongkar? Ya, kalau contoh yang pertama tadi kan yang dibongkar adalah simpul 24 ya. Simpul 24 ya, atau yang dibongkar adalah simpul 13. Nah, sekarang kita coba bagaimana ngebongkar yang simpul. Tadi kan yang dibongkar ini ya. Ini 13 tarik keluar ya. Oke, buat lagi di sini. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Tadi yang dibongkar adalah yang ini. Tarik dia keluar. Tuh. Nah, terus jadinya begini dia. Ya. Nah, sekarang kalau mau kita bongkar yang 24 juga boleh, Dek. Berarti ke bawah ya. Ini kalau misalnya yang kita bongkar adalah yang 24. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, buat lu diagonalnya 1, 3, 2, 4. Sekarang yang mau kita bongkar adalah yang 24. Berarti Ibu hapus di sini yang 24 ya. Saya hapus di sini yang 24. Oke. Nah, sekarang kita tarik dia. 24 ya. Bu pindahkan keluar gini. Nah, ya. Jadi sudah jadi dia ya. Nah, lihat. Ya, berarti ini sudah dikatakan dia adalah planar ya. Ini juga planar. Ya, ini nggak jadi tadi ya. Ibu pindahkan ke samping aja. Oke, ini adalah contoh graf yang planar. Jadi cukup sekali ngebongkar, sudah kelihatan, tidak perlu dibongkar lagi ya. Oke, tarik keluar dia. Nih, boleh ke sini, ya. 24 boleh ke bawah, boleh ke atas gitu ya. Oke, sudah paham buat yang contoh pertama. Nah, sekarang kita lihat coba contoh yang ke berikutnya. Nah, ini graf yang tidak planar ya, kesimpulannya ya. Oke, kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu di sini. Ya, ini saya hapus. Oke, kita gambarkan. Ibu nggak bisa gambar ya, tapi tidak apa. Kita coba deh.
Saya bukan orang arsitek, tidak bisa menggambar ya. Semoga bagus, jelas maksudnya ya. Benarkah begini gambarnya? Benar ya? Oke, ada sisi di sini. Oke. Nah, ini adalah contoh graf tidak planar. Oke, baiknya kita buat nama-nama simpulnya biar gampang deh ya. Oke, ini simpul 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita disuruh cek apakah dia ini planar atau tidak. Kita lihat sisi yang berpotongan yang mana. Ini ya, sisi 13 berpotongan dengan sisi 25 dan 24. Oke, kita bongkar dulu dia pertama. Ya, berarti buat begini. Ya, saya buat rumahnya, atapnya dulu. Ya. Nah, ini alangkah baiknya kalau dia per step deh ya. Oke, ini saya tarik ke luar. Nah, ini adalah sisi yang 13. Ini yang kedua ya, maaf gambar ibu nggak bagus. Lalu di sini masih tetap ya, masih tetap di sini yang, nah ini masih tetap kita gambarkan. Jadi sudah dikeluarkan. Nah, ini yang sisanya alasnya masih tetap ya. Sudah. Nah, sekarang udah selesai belum? Kenapa? Ini masih ada sisi yang berpotongan mana? Di sini sisi 35 itu berpotongan dengan sisi 24 dan 14. Maka kita bongkar ya. Kita bongkar lagi dia, Dek. Ya. Oke. Kita bongkar, ini tetap ya, yang di atas jangan diobrak-abrik. Sekarang coba kita keluarkan sisi yang 35 ya, keluar. Berarti ini tetap. Ini tetap, ini tetap. Nah, sekarang ibu keluarkan. Tara. Nah, keluar ya. Ini tadi 3, ini 4, simpulnya ini 5, ini 1, ini 2. Sudah. Tapi ini masih ada di sini ya. Nah, sudah paham? Nah, sekarang kita lihat di sini. Masih adakah yang berpotongan? Masih. Nih. Sisi 14 masih berpotongan dengan sisi 25. Maka kita bongkar lagi dia. Nah, ibu nggak bisa gambar, makanya saya bilang saya tidak bisa gambar, Dek. Nah, ini tetap ya, yang ini tetap, yang di tengah. 1, 2, 3. Tadi yang 34 sudah dibongkar keluar. Nah, yang 14 ini kita bongkar lagi dia keluar. Ini menyesuaikan ya. Kalau dibongkar 13 berarti dia tetap di sini 13. Ya. Kemudian kalau dibongkar 35 tetap di sini deh 35. Jangan dirubah simpulnya ya. Nah, sekarang yang mau kita bongkar terakhir adalah 14. Berarti kita tarik keluar. Nah, lihat. Ternyata ini masih ada yang berpotongan. Sehingga di sini kesimpulannya adalah tidak planar. Sudah? Bisa ya? Oke, nanti setelah ini Ibu berikan kalian latihan ya. Mengerjakan, membuktikan mana dia graf planar, mana dia yang graf tidak planar. Kalau sudah paham ini, ya, ini juga ada deh ya, sama contoh yang berikutnya ini juga tidak planar ya, boleh dicoba nanti latihan sendiri. Oke. Nah, berikutnya kalau misalnya dia sudah terbukti planar, ya, sudah terbukti dia planar, maka ada langkah berikutnya adalah kita harus menentukan yang namanya adalah region atau face atau muka. Ya, setelah dibongkar, dia kan akan membentuk bidang ya, membagi bidang menjadi beberapa wilayah. Oke, nah sekarang
Ini dia dikatakan tadi. Di sini graf yang sudah planar. Mau ditentukan berapa regionnya. Nah, gampang sekali, Dek. Tiap-tiap bidang ini kita hitung. Berarti ini adalah region 1, ini region 2, region 3, region 4, region 5. Dan yang terakhir jangan lupa yang di luar areanya. Area dari grafnya yaitu region 6. Total ada berapa di sini? Ada 6 wilayah ya, atau 6 face atau 6 muka. Nah, ini secara visualisasi ya. Ada rumusannya ya di sebenarnya untuk menentukan regionnya. Ya, yaitu dengan cara, nah ini dia. Di sini ada rumus Euler namanya. Ini Euler itu nama orang deh ya, saintis. Di mana di sini menghitungnya adalah N dikurang E ditambah F sama dengan 2. Nah, di sini adalah N merupakan jumlah simpul. Ya, E itu adalah jumlah sisi. F-nya adalah jumlah wilayah. Sekarang kita mau cari face kan? Oke, face. Sekarang coba kita ini ya. Kita buka. Kita coba rumusnya di sini. Ya. N kurang E Oke, di sini ada namanya rumus Euler atau rumus yang digunakan untuk menghitung region atau phase pada graf planar. Nah, intinya graf itu harus planar, baru bisa ditentukan region atau phase-nya. Tetapi kalau misalnya graf itu nggak planar, maka nggak bisa ditentukan region atau phase-nya. Hati-hati ya, Dek, jangan terjebak dengan soal. Nah, tadi rumusnya adalah N kurang E tambah F sama dengan 2. Ya, tadi jumlah simpul, jumlah sisi, dan V sama dengan 2. Kita mau cari phase-nya. Berarti phase sama dengan aljabar biasa ya. Kita pindah ruas 2. Ini berarti min N tambah E. Nah, ini dia rumusnya. Sekarang kita cek yang tadi. Ya, kita cek yang tadi. Bagaimana hasilnya? Di sini ketahui bahwa ada berapa jumlah simpulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ternyata di sini jumlah simpulnya ada 7. Ya, berarti diketahui di sini N-nya sama dengan 7. E-nya sama dengan berapa? H-nya sisi ya. Oke, H-nya sisi adalah 11. Nah, sekarang tentukan F-nya, phase-nya. Berarti 2 dikurang N, benar ya? Ditambah 11. Sehingga di sini F sama dengan 2 dikurang 7 adalah 5 minus utang ditambah 11. Sehingga phase-nya sama dengan 6. Nah, region-nya sama dengan 6. Coba kita lihat di sini ya. Oke. Sudah. Nah, ternyata ini ada yang keliru. Nanti bisa diedit ya, Dek ya. Ibu salah masukin data. Di sini harusnya N-nya adalah berapa? Bukan 6, bukan 11 ya. Diganti N-nya adalah harusnya 7. Ya, di sini ya. N-nya 7. Oke, diganti aja nanti di sini. E-nya 11 sisinya, maka F-nya adalah ya. Oke, hanya kebalik di sini ya. Sekarang kita cek mana regionnya benar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah benar.
regionnya ada 6. Berarti sesuai dengan perhitungan kita tadi di sini ya. Nah, ini dia. Sesuai. Oke. Nah, gimana adik-adik? Semoga membantu ya video singkat dari Ibu. Nah, untuk selanjutnya, setelah ini akan saya berikan latihan ya, tugas untuk lebih memahami tentang graf planar dan tidak planar, serta penggunaan rumus Euler-nya. Terima kasih.